Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Andika Putra, NIM 21073042. Baiklah, di video ini saya akan menganalisa dari video yang telah Bapak berikan di e-learning mengenai tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Secara definisi, administrasi menurut Hussein Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I. 7M terdiri dari iman, yang berarti manusia, material, yang berarti bahan, machine, berarti mesin, money, yang berarti uang, method, yang berarti metode, market, yang berarti pasar, minute, yang berarti waktu, dan 1I sama dengan informasi. Artinya, dimanapun kita berada, kalau kita jadi administrator atau manajer, maka secara personal ketika kita membawa ke kehidupan masing-masing, itu akan menjadikan kita orang personil untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Setiap manusia selalu mendahulukan kepentingan organisasi, maka manusia ini perlu dikelola. Maka ada teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Teori Y menyatakan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Jadi, untuk membedakan seseorang pemalas atau tidaknya, kita melihat dari motivasi dan semangat dalam dirinya. Money, yang berarti uang, manajemen membutuhkan biaya dalam menjalankan aktivitasnya, baik untuk perawatan alat-alat, pembelian, pembayaran gaji tenaga kerja, pembelian bahan baku atau material, dan lainnya. Sukses atau tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan tergantung dari pengelolaan uang yang baik. Maka dari itu, agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai, perlu adanya pengelolaan uang yang harus dilakukan secara personil. Bahan, selain dibutuhkan manusia yang ahli di bidangnya untuk dapat memproduksi barang yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan, maka juga harus menggunakan bahan-bahan atau materi-materi yang baik dan berkualitas. Berikut mesin, yaitu ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit, lebih mudah dan lebih cepat dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Berikut metode. Hal ini diperlukan adanya beberapa untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan yang dapat dilakukan. Lanjut, waktu. Semua perusahaan biasanya harus bisa mengatur dan mengolahsasikan waktu yang sumber daya ada supaya target dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Terus pasar. Dalam perusahaan wajib memahami dunia pemasaran yang baik agar dapat memasarkan hasil produksinya dengan baik pula. Persamaan dari administrasi dengan manajemen yaitu pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok atau individu baik dalam negara atau swasta. Perbedaan antara administrasi dengan manajemen. Administrasi diperuntukkan untuk menentukan tujuan inti atau menetapkan kebijakan, sedangkan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama, menciptakan iklim ruhaniah, psikologis dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlihat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan.
Yang ketiga, meringankan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Manfaat dari administrasi pendidikan. 1. Mengangkat derajat kinerja pekerja dan mendorong mensukseskan dalam memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menetapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kesatuan. Sekian pemahaman dari analisis saya. Bila ada kata yang salah atau kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.